terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarsari, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pembina Ekstrakurikuler beserta tamu undangan, Ketua ataupun pengurus ekstrakurikuler, pengurus OSIS SMP 1 Banjarsari, dan para peserta LDKS tahun 2023-2024. Puji syukur baiklah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa di tahun ini. LDKS merupakan salah satu kegiatan kesiswaan di OSIS dan merupakan kegiatan rutin tahunan, di mana setelah lengsernya oleh kepengurusan yang baru. Kepengurusan yang baru nantinya akan dilantik dan diserah terima jabatankan di kegiatan LDKS ini. Yang dihormati Bapak Pembina OSIS serta rekan-rekan pembina ekskul yang lain yang alhamdulillah hadir hari ini. Ada Pak Sahroni, ada Pak Asep, ada Pak Redi. Yang Bapak banggakan pengurus OSIS demisioner ya, beserta para pengurus ekskul yang lain yang sudah hadir bersama kita. Juga yang Bapak banggakan seluruh peserta pelatihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Banjarsari tahun 2022-2023. Sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur teringat 45 tahun yang lalu sama seperti ini ya. Tahun 82 Bapak belajar di tingkat SMP ya. Nah, jadi ingat nih ya. Begitu melihat kalian ingat lagi gitu. Karena kebetulan nah ini Bapak ngobrol dulu ya, biar kalian juga mudah-mudahan menjadi motivasi lah bahwa menjadi atau aktif dalam organisasi itu tidak rugi gitu. Tidak akan rugi. Bapak merasakan sendiri ya. Dari sekolah dasar sudah aktif dalam organisasi ya. Ada nggak di SD organisasi? Ada ya. Ada kegiatan pramukanya, ada kegiatan olahraganya gitu ya. Masuk SMP aktif lagi di organisasi ya. Nah di SMP bertambah lagi organisasinya. Ada yang di OSIS, ada yang di pramuka, ya, ada yang di olahraga. Dulu belum ada PMR, dulu itu belum ada. Ya. Yang ada itu OSIS, pramuka, olahraga, dan seni. Ya. Waktu itu, tidak sebanyak sekarang. Sekarang luar biasa. Sekolah itu memfasilitasi bakat-bakat siswa-siswanya sesuai dengan keinginannya masing-masing gitu. Sehingga organisasi di sekolah ini sekarang banyak ya. Masuk SMA sama ya, aktif lagi di organisasi ya. Selesai SMA masuk kuliah aktif lagi di organisasi ya. Bahkan sekarang sudah kerja pun masih aktif di organisasi ya. Nah ternyata apa yang diikuti selama sekolah dengan aktif di berbagai organisasi
itu manfaatnya terasa sampai sekarang gitu, ya. Terasa sampai sekarang. Jadi kehidupan bersama itu menjadi sudah mendekati gitu, ya. Itulah organisasi, ya. Karena organisasi itu berbicara bagaimana kelompok orang, ya, kelompok orang-orang, ya, secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan, gitu, ya. Organisasi OSIS, nah di sana ada orang-orang, ya. Tujuannya ada. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di OSIS itu secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan. Juga di organisasi pramuka, di organisasi PMR, di organisasi seni sama begitu. Jadi intinya bagaimana kita belajar hidup bersama, ya. Bukan belajar hidup bersama, bukan nikah, ya. Belajar hidup bersama, bersama-sama, bekerja sama, saling menghormati, saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Karena dalam organisasi itu tidak ada tujuan perseorangan, ya. Yang ada adalah tujuan bersama, ya. Makanya baik OSIS maupun pramuka maupun PMR maupun seni, di sana tidak ada kepala OSIS, nggak ada, ya. Kepala pramuka, kepala PMR nggak ada. Yang ada ketua, ya. Ketua OSIS, ketua PMR, gitu. Bedakah kepala dengan ketua? Beda, ya, beda. Kalau kepala itu punya kewenangan untuk memberikan perintah, ya. Artinya komando ada di kepala. Kalau ketua nggak bisa. Ketua itu semua yang dia sampaikan, semua yang dia instruksikan itu semuanya hasil kesepakatan bersama, ya. Nah, jadi ketua itu lebih bersifat sebagai apa istilahnya koordinator, ya. Jadi mengkoordinir, ya. Nah, jadi hal terbesar yang nanti kalian rasakan bagaimana manfaat hidup berorganisasi ini adalah dimanapun kita berada, kita sudah terbiasa bekerja sama dengan orang lain itu, ya. Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak sedikit. Tapi Bapak yakin orang-orang yang berorganisasi itu dimanapun dia berada, dia akan cepat beradaptasi, dia akan bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Karena di organisasi sudah dididik seperti itu, ya. Ya, makanya beruntunglah kalian sudah menentukan pilihan untuk aktif dalam organisasi yang ada di sekolah kita ini. Bapak yakinkan kalian, apa yang kalian lakukan ini tidak akan sia-sia. Suatu saat kalian akan merasakan manfaatnya. Segala pengorbanan kalian, ya, baik pengorbanan hartanya, pengorbanan tenaganya, pengorbanan pikirannya, ya. Bisa katakan kembali kepada kalian. Pada saat kalian menanam cabai, pasti buahnya cabai. Pada saat kalian menanam padi, pasti buahnya padi.
yang kalian lakukan hari ini dan seterusnya, supaya yakin buahnya akan berbuah manis. Dan satu hal juga yang perlu kalian ketahui, bahwa pada saat kalian ingin melihat masa depan kalian, lihatlah diri kalian saat ini. Kenapa? Karena masa depan itu ditentukan dari masa sekarang. Pak Iksan tidak ujung-ujung begini. Ada proses perjuangannya. Mulai dari siswa, dari SD, SMP sampai kuliah. Tidak langsung begini. Ada proses-proses perjuangan yang sudah dilalui. Juga Pak Asep, Pak Roni, Pak Ledi. Tidak langsung begini. Ada tahapan-tahapan, ada tahapan-tahapan yang dilewati. Dan semuanya Bapak yakin itu perih. Ya, Pak, perih semuanya. Karena dulunya perih, makanya sekarang punya perah kan gitu. Ya. Ya, lebih baik kita memilih jalan menanjak dari sekarang, ya, daripada kita menanjak setelah usia tua. Ya, lebih dari sekarang, mumpung tubuh kita masih kuat. Nah, kalian diibaratkan adalah orang-orang yang sedang berjalan di jalan yang menanjak. Menanjak jalan. Jalan menanjak itu diibaratkan jalan yang penuh dengan perjuangan. Apa-apa masih kuat sekarang. Sekarang kita nanjak. Pasti kalau nanjak bakal ketemu dengan turunan. Tidak ada jalan yang nanjak selamanya ada. Nanjak itu pasti nanti ketemu turunan. Turunan itu kita ibaratkan hasil dari sebuah perjuangan. Itu pasti ada. Yakin. Semua perjuangan itu ada hasilnya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Perjuangan sia-sia itu bila mana kita sudah berusaha dengan sebuah tenaga, ya, untuk menembak seorang menjadi kekasih kita, tapi ditolak, itulah perjuangan sia-sia. Ya, sudah kesana kemari, tapi tetap ditolak, itulah perjuangan yang sia-sia. Kalau yang seperti ini perjuangan yang tidak akan pernah sia-sia. Silakan kalian pilih, tapi kalian sudah memilih perjuangan itu. Ya. Tapi banyak, tidak sedikit di antara rekan kalian yang sekarang lebih memilih jalan yang turun. Ya, tidak sedikit. Pergi ke sekolah mudah-mudahan. Seperti sekolah itu bukan keinginannya. Bersekolah itu karena keinginan orang tuanya. Seolah-olah bersekolah itu karena keinginan sekolah. Tidak sedikit kayak gitu. Sekarang dia memilih jalan yang turun. Kalau ketemu jalan turun, suatu saat ketemu jalan ya. Kalau kita ibaratkan fisik kita, kekuatan fisik kita, kuat masih muda atau kuat setelah tua? Nah, masih muda. Jadi Bapak sampaikan, pilihan kalian ini adalah pilihan yang sudah betul. Kalian memilih untuk aktif di organisasi, untuk mengasah diri, mengembangkan diri kalian. Ini pilihan yang sungguh luar biasa. Ya.
lagi bahwa masa depan kalian ditentukan dari sana dan sebelum. Nah, tadi disampaikan bahwa peserta LKS ini adalah kader-kader yang nanti akan mengisi kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Banjarsari. Jadi sebuah proses reorganisasi di mana pengurus yang lama karena sebuah ketentuan, sebuah aturan harus menyerahkan kepengurusan OSIS ini kepada kader-kader berikutnya. Nah, di antaranya adalah saya. Nah, Pak yakin dengan bimbingan, dengan bimbingan dari para pengurus yang lama, dari pembina OSIS-nya, saya yakin juga melihat semangat dan antusias kalian sebagai calon penerus OSIS SMK 1 Banjarsari. Bapak punya keyakinan dengan kiprah kalian sekolah kita akan lebih baik lagi. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa sekolah kita ini membutuhkan kalian semua. Karena kalian merupakan siswa-siswa pilih, siswa-siswa yang terpilih dengan sendirinya. Untuk itu, dimanapun kalian berada selama di sekolah ini, kalian harus bisa menjadi pemimpin, menjadi suri teladan buat siswa-siswa yang lainnya. Keteladan dalam bentuk apa saja? Apakah dalam bentuk kepedulian, ya, kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada lingkungan. Nah, ini tolong diperlihatkan oleh kalian semua. Karena teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain mengetahui bahwa kalian ini adalah siswa-siswa yang terpilih, ya. Siswa-siswa yang terbaik. Teman-teman itu tahu, ya, jangan sampai nanti dipanggilnya 2 kali, ya. Kalau sudah dipanggil 2 kali kurang bagus, ya. Jangan sampai teman-teman kalian memanggil kalian itu 2 kali. Pramuka. Oh, PPR, buang sampah sembarangan. Nah, itu dipanggil 2 kali itu nggak bagus. OSIS, ya. Nah, jadi jangan sampai lah, ya, jangan sampai dipanggil 2 kali. Karena panggilan 2 kali itu kurang bagus. Nah, makanya buktikan bahwa kalian ini adalah para pemimpin, kader-kader pemimpin, ya, yang mampu memberikan suri teladan kepada teman-teman yang lain. Dan terakhir ingin saya sampaikan bahwa ke depan bangsa kita ini membutuhkan manusia-manusia yang berakhlak. Jadi ke depan itu akhlak itu dari sekarang, dari dulu juga begitu. Tapi ke depan itu ini akan menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa ke depan bangsa kita ini membutuhkan manusia-manusia yang berakhlak. Itu yang utama. Sekarang jam berapa? Kenapa tidak berilmu? Nah, berilmu yang kedua. Berilmu itu yang kedua. Jadi akhlak dulu. Sehingga pekerjaan apa saja, jabatan apa saja,
yang dicari dulu adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Baru ilmunya dilihat. Tidak dilihat ilmunya dulu, baru akhlaknya tidak. Tapi akhlaknya dulu, baru dilihat ilmunya. Kenapa? Karena makin ke depan itu, ya, perkembangan ilmu itu menjadi sama, ya, akan menjadi sama. Kalau dulu seolah-olah orang Barat itu lebih pintar, ya. Orang Jepang itu lebih pintar. Kalau dulu begitu, orang kota itu lebih pintar. Sekarang nggak begitu. Ilmu itu sekarang penyebarannya rata. Apa yang diketahui oleh orang-orang Barat, orang Indonesia juga tahu. Apa yang diketahui oleh orang-orang Jepang, orang Indonesia juga tahu. Apa yang diketahui oleh orang-orang, oleh siswa-siswa yang tinggal di kota, kita juga tahu. Jadi ilmu itu rata sekarang. Tidak ada di sana mau lebih maju, sini enggak. Sekarang itu sama penyebaran ilmunya. Nah, makanya ilmu itu betul-betul nanti itu penyebarannya akan rata, sehingga tidak menjadi prioritas lagi. Ya. Karena sudah dianggap kalau di sana sudah tahu, di sini juga dianggap sudah tahu. Nah, tapi akhlak, nah inilah nanti yang akan menjadi keutamaan. Ya. Kalian misalkan suatu saat melamar sebuah pekerjaan, pasti lihat akhlaknya dulu. Kalian akan menduduki sebuah jabatan, pasti lihat akhlaknya dulu. Nah, kalau sekarang masih ada kecenderungan melihat ilmunya dulu. Nah, ke depan akan sulit. Nah, untuk itu akhlak itu bisa dibiasakan, ya. Bisa dibiasakan dengan pembiasaan. Lalu dari sekarang kalian lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Sehingga itu nanti akan menjadi sebuah karakter, akan menjadi akhlak yang melekat pada diri kalian. Ya, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, ya, kepada lingkungan, ya, kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Itulah nanti yang akan menjadi salah satu hal yang mendukung keberhasilan kalian semua. Ya. Tentu saja yang bisa saya sampaikan, selamat mengikuti kegiatan dari ini dan ikuti, patuhi semua yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakaknya, ya, oleh Bapak Pembina. Ya. Dan ini mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti sampai selesai besok. Ya. Dan terus jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, gunakan waktu istirahatnya nanti dengan sebaik-baiknya. Dan bila kalian merasa sakit atau apa, segera sampaikan kepada kakak-kakak pendamping. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP Negeri 1 Bantarsari tahun ajaran 2022-2023 dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.